Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7311. Bernard Arnault sama pelitnya dengan Grandet. Namun, dia tidak pelit pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Anda tidak hanya harus menghasilkan uang yang seharusnya Anda hasilkan, tetapi Anda juga harus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Mengharapkan dia menghabiskan uang tanpa alasan adalah angan-angan belaka. Alasan mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk memberikan 50 juta dolar AS kepada militer Maladewa hari ini adalah karena Tawana sedang menyebarkan langsung ke seluruh dunia pada saat itu, dan dia kebetulan memanfaatkan kesempatan ini dan menemukan momen puncak dalam hidupnya. Bernard Arnault, yang pincang, berdiri di depan komandan militer Maladewa dengan kaki yang lumpuh. Di kaki celananya darah telah merembes keluar, mengering, dan mengeras, memberikan kesan cacat fisik tetapi kuat secara mental. Orang-orang Prancis, khususnya, sangat mengaguminya ketika melihat pemandangan ini. Mereka merasa Bernard Arnault saat ini seperti Napoleon yang pendek di masa mudanya, seolah-olah Napoleon kerasukan. Pada saat ini, Bernard Arnault benar-benar menjadi pahlawan nasional Prancis kontemporer, yang membuat rakyat Prancis merasa bangga. Alasan mengapa orang Prancis begitu bersemangat dengan masalah ini terutama karena dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh internasional ayam jantan Galia semakin melemah, dan hanya ada sedikit hal atau hal yang dapat dilihatnya di kancah internasional. Di Piala Dunia 2022, Mbappe membawa harapan seluruh desa Galia dan berhasil mencapai final, tetapi ayam jantan Galia dikalahkan oleh Argentina di final dan akhirnya meraih posisi runner-up. Pada tahun 2004, ibu kota Prancis menyelenggarakan Olimpiade dalam kekacauan total karena kekikirannya, yang membuat Olimpiade yang sudah menurun menjadi semakin parah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit berita positif tentang ayam jantan Galia di dunia internasional. Namun hari ini berbeda. Hari ini, seorang pahlawan baru lahir di Prancis, seorang Taipan berkemauan keras namun difabel yang menyelamatkan ratusan orang dari serangan teroris Blackwater. Yang terpenting, ia menyelamatkan Ratu Pop Tawana Sweet. Atas kontribusinya ini, tidaklah berlebihan jika ia mendirikan patung di samping Menara Eiffel. Saat itu, Tawana berduka, lalu mengangkat telepon dan berkata kepada Elno dengan nada khawatir, "Pak Elno, kaki Anda tertembak, biar mereka mengirim Anda ke Male untuk berobat." Sambil berbicara, dia juga mengarahkan kamera ke tunggul Erno. Bernard Elno begitu gembira sampai hampir menangis. Ia berpikir, sial, akhirnya ada yang menyebutkan cederaku. Aku memukul para gangster. Ini juga sebuah penghargaan. Kalau kau tidak menyadarinya, betapa tingginya kalau aku sendiri yang mengungkapkan? Pasti Tawana, pintar sekali. Dia menahan kegembiraannya, pergantian tangannya, dan berkata dengan tegas, cedera saya tidak berarti apa-apa. Tidak masalah. Keselamatan saya tidak penting. Yang terpenting adalah keselamatan semua wisatawan. Tawana berpikir, orang tua itu memang suka membayangkan pura. Kalau bukan karena Tuan Wade, aku tidak akan memberikan kesempatan untuk pamer. Komandan Maladewa berkata cepat, jangan khawatir, Tuan Elno, kami di sini untuk mengambil alih tugas keamanan di sini. Angkatan Laut kami juga sedang dalam perjalanan dan akan tiba di sini lebih dari 1 jam lagi. Saat itu, seluruh Pulau Kuda Putih akan siaga tinggi. Jangan khawatir, bawa helikopter kami kembali ke Male untuk perawatan. Bernard Elno menggelengkan kepalanya lagi, tidak apa-apa. Saya akan meminta staf medis di pulau untuk memberikan saya perawatan sederhana. Setelah semuanya beres, saya akan kembali ke Prancis. Sebenarnya, yang ada dalam pikiran saya adalah, saya khawatir dengan helikopter dan tingkat medis Anda, jadi akan lebih dapat diandalkan untuk kembali ke Prancis atau memindahkan dokter dari Prancis sesegera mungkin. Komandan Maladewa tidak cukup mengenal Bernard Elno. Ia tidak tahu bahwa Bernard Elno hanya pamer. Ia mengira Bernard Elno adalah pria yang bermoral tinggi dan penuh kasih sayang. Ia terharu dan berkata, Tuan Elno, saya sangat mengagumi karakter dan tindakan Anda. Atas nama saya sendiri dan seluruh Maladewa, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan kontribusi Anda. Saya yakin pemerintah kami pasti akan menganugerahi Anda medali kehormatan tertinggi. Bernard Arnault tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan serius, jangan berterima kasih padaku, ini yang seharusnya kulakukan. Lagi pula, aku bukan hanya warga negara Prancis, tapi juga investor internasional di Maladewa. Tentu saja aku akan mengerahkan segenap upaya untuk membantu Maladewa dan melindungi para wisatawan Maladewa. Soal medali itu, menurutku pribadi itu hanya gelar kosong. Lebih baik tidak membuang-buang uang dan waktu orang. Meskipun Bernard Elno tidak tertarik pada medali untuk negara kecil seperti Maladewa, namun juga,
Pertandingan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia, dan tambahan apapun, sekecil apapun, adalah hal yang baik, jadi dia menerimanya dengan senang hati. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa pihak lain itu hanyalah seorang komandan militer, dan dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memenuhi hal seperti itu bahkan jika dia mengutarakan, jadi berpura-pura sopan di permukaan adalah cara untuk menunjukkan janjinya. Setelah itu, Marinir Maladewa mulai menginventarisasi lokasi kejadian. Beberapa orang membantu mencatat informasi wisatawan di lokasi kejadian, sementara yang lain diminta untuk turun tangan dan menangani jenazah korban yang menembak di kepala. Kemampuan tempur dan kualitas psikologis tentara Maladewa jauh tertinggal dibandingkan milisi negara-negara besar, apalagi tentara reguler. Negara ini belum pernah mengalami perang serius dalam beberapa dekade terakhir. Perang terakhir terjadi ketika kelompok oposisi menyewa bayaran 80 tentara Sri Lanka untuk mendarat di Malé dan melancarkan pemberontakan. Meskipun bayarannya hanya 80 tentara, mereka membuat Presiden Maladewa tidak berdaya. Akhirnya, ia meminta bantuan India. India mengirimkan lebih dari 1.000 pasukan terjun payung ke darat dan situasi akhirnya tenang. Pasukan yang bahkan tak mampu mengalahkan bayaran 80 tentara itu tentu saja berpotensi menangani puluhan mayat dengan otak yang berceceran. Para prajurit itu hampir muntah-muntah, sementara mereka kesulitan mengumpulkan mayat-mayat itu dan menutupinya dengan kain linen di pulau itu. Di berbantuan, para tentara Maladewa, dengan penerjemah, mencatat informasi para turis satu persatu. Ketika sampai pada Elaine MA menyebutkan nama dan kewarganegaraannya, lalu bertanya kepada pihak lain, "Hei, saya katakan, kami menghadapi bahaya di wilayah Anda dan hampir kehilangan nyawa. Apakah Anda tidak akan memberi kami bantuan atau semacamnya?" Prajurit itu menyetujui kepala dan berkata melalui penerjemah, "Maaf, kami hanya bertanggung jawab untuk mendaftarkan informasi. Kami tidak tahu tentang kompensasi." Elaine MA sedikit kesal dan berkata, "Kalau begitu, suruh saja orang yang bertanggung jawab datang dan bicara. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke sini, dan kita belum menikmatinya, dan kita hampir mati di sini. Apapun yang kau katakan, kau harus memberi kami pembaruan." Jacob mengobarkan api amarah dan berkata, "Ya, pengalaman ini sungguh buruk. Sungguh tidak masuk akal jika tidak ada rencana pembaruan." Banyak wisatawan di sekitar juga menyuarakan hal yang sama. Bagaimanapun, semua orang sudah menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini, dan mereka pantas mendapatkan kompensasi karena mengalami bencana tanpa alasan. Bab 7312. Pada saat ini, Bernard Arnault buru-buru tertatih-tatih di depan kerumunan dan berkata dengan lantang, jangan khawatir soal kompensasi. White Horse Island pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saya jamin kami akan menanggung semua biaya akomodasi, biaya pesawat amfibi, dan tiket pesawat ke dan dari Maladewa untuk kunjungan Anda ke White Horse Island kali ini." Elaine MA tampak tertekan, lalu bergumam kepada Jacob di sampingnya, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bukankah semua pengeluaran kita di pulau ini dibebankan kepada teman menantu yang baik itu? Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun." "Benar." Jacob juga sedikit kesal, dan berbisik, "Bos ini kelihatannya kaya raya. Dia menyumbang 50 juta untuk militer Maladewa saja. Kita harus minta kompensasi atas kerusakan mental kita, kan?" Sementara keduanya bergumam, Bernard Arnault sudah melihat ketidakpuasan di wajah mereka. Ia berbisik kepada petugas di sampingnya dan mengetahui bahwa keduanya telah mendarat di pulau bersama Charlie. Jadi ia segera berkata, "Selain itu, kami telah memutuskan untuk memberikan kompensasi sebesar $100.000 kepada setiap wisatawan. Wisatawan di bawah umur juga dapat menerima kompensasi sebesar $100.000. Sebelum semua orang meninggalkan pulau, kompensasi ini akan disetorkan ke rekening masing-masing." Begitu kata-kata ini diucapkan, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton. $100.000 bukanlah jumlah uang yang kecil. Rata-rata konsumsi per kapita setiap orang di pulau ini hanya sekitar $30.000 hingga $40.000. Sekarang, kompensasi per orang mencapai $100.000, yang memang merupakan tawaran yang bagus. Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang benar-benar terluka, dan ini hanyalah kompensasi sederhana atas kerusakan mental, yang sungguh sangat besar jumlahnya. Bernard Arnault sudah kecanduan akting saat itu. Ia tidak hanya harus memuaskan ayah mertua dan ibu mertua Charlie, tetapi juga sebagian besar netizen. Kompensasi $100.000 per orang berarti pengeluaran puluhan juta dolar untuk White Horse Island. Namun dia merasa itu tidak penting. Ini adalah kesempatan langka untuk bermurah hati, jadi bermurah hatilah sampai akhir.
Rasanya seperti orang pelit tapi hemat yang datang ke restoran mewah dan merasa enggan saat pertama kali memesan satu atau dua hidangan setelah melihat menu. Namun, setelah memesan lagi, ia perlahan-lahan mengembangkan rasa kepahlawanan. Persetan, aku tidak bisa, jadi aku akan makan sepuasnya hari ini. Sementara Bernard Arnault memanfaatkan kesempatan untuk membangun personanya, internet memujinya dengan murah hati sambil mengecam Blackwater sebagai sampah busuk. Lebih dari 3 juta orang telah memberikan suara mendukung petisi Gedung Putih untuk penyelidikan menyeluruh terhadap Blackwater. Kini setelah situasi ini berakhir, pemerintah AS harus memberikan jawaban kepada rakyat Amerika terkait masalah ini. Para pejabat AS juga kewalahan. Jika ditanya siapa pelanggan terbesar Blackwater, pastilah para pejabat AS. Blackwater hadir dalam setiap perang yang mereka hadapi di Timur Tengah. Blackwater melakukan semua pekerjaan kotor untuk mereka. Sebagian besar minyak yang dicuri dan dijual di Suriah juga diam-diam dibantu oleh Blackwater. Dengan kata lain, Blackwater adalah adik dekat pemerintah AS. Meskipun tidak terlalu terlihat di depan umum, secara pribadi ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pimpinannya. Kini, masyarakat di seluruh negeri, bahkan dunia, menyerukan hukuman berat bagi adik kecil ini, dan para pejabat Amerika tidak tahu harus berbuat apa. Kalau memang mau ditindak tegas, minimal semua petinggi yang terlibat harus ditangkap, baru dilakukan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan, supaya masyarakat bisa memberikan penjelasan. Namun, para pejabat senior Amerika juga terlibat dalam masalah ini. Mereka berharap Blackwater akan mewarisi warisan Istana 10.000 Naga di Suriah dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Istana 10.000 Naga. Tapi bagaimana mungkin pemerintah Amerika mengakui hal seperti itu? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Jadi, setelah rapat darurat para eksekutif senior internal, Blackwater memutuskan untuk menunjuk satu orang yang kurang beruntung untuk disalahkan. Orang yang kurang beruntung yang disingkirkan adalah wakil presiden Blackwater dan orang yang memiliki kepemilikan saham terkecil di Dewan Direksi Blackwater. Rencana Blackwater adalah membiarkan orang ini menanggung kesalahannya dan mengakui bahwa semua ini adalah konspirasi pribadi antara dia dan oposisi Suriah dan tidak ada hubungannya dengan para pembuat keputusan utama Blackwater. Agar pertunjukannya lengkap, mereka bahkan meminta orang malang itu untuk menyerahkan diri ke polisi AS. Berdasarkan hukum yang berlaku, hukuman akhir bagi orang ini adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sebagai kompensasi, pemegang saham lainnya bersama-sama memberikan $200 juta AS kepada keluarganya. Meskipun pemegang saham tidak senang, dia tidak punya pilihan. Para pemegang saham ini semuanya orang-orang tangguh yang pernah bertugas di militer dan bekerja sebagai tentara bayaran di masa muda mereka. Jika saya setuju, mereka bisa memberi saya kompensasi. Jika saya tidak setuju, saya mungkin akan mati di rumah malam ini, dan besok saya akan dituduh bunuh diri karena takut dihukum, dan pada akhirnya saya yang harus menanggung kesalahan mereka. Akibatnya, pemerintah segera mengumumkan kepada dunia bahwa kasus serangan teroris White Horse Island telah terpecahkan, perencana telah menyerahkan diri kepada polisi AS, dan polisi AS sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap Blackwater. Ini hanyalah tipuan untuk mengelabui publik. Mereka pikir mereka harus menunjukkan sikap tegas terlebih dahulu, baru kemudian menghentikan penyelidikan setelah perhatian dan kemarahan publik berangsur-angsur mereda. Setelah 2 bulan berikutnya, kebanyakan orang pasti tidak akan memperhatikan masalah ini, lalu mereka akan langsung mengumumkan bahwa masalah ini adalah perilaku pribadi wakil presiden dan tidak ada hubungannya dengan Blackwater, dan pada dasarnya mereka akan lolos begitu saja. Namun, Charlie tidak berniat melepaskan Blackwater. Dia ingin membuat Blackwater membayar harga yang mahal dan memberitahu mereka bahwa Istana 10.000 Naga bukanlah target yang pernah bisa mereka bayangkan untuk dianeksasi. Namun kini, Bernard Arnault masih kuat dan penuh semangat. Jika ia tetap bertahan di Blackwater, Blackwater pasti akan mendapat masalah besar. Bab 7313. 1 jam kemudian, kapal Angkatan Laut Maladewa akhirnya tiba. Tidak ada lagi yang harus mereka tangani di tempat kejadian kecuali mayat-mayat. Jadi para prajurit bersiap untuk memuat mayat-mayat itu ke kapal dan membawanya kembali ke ibu kota, Male. Charlie mengirim pesan WeChat ke Tawana, memintanya untuk mengingatkan Bernard Elno. Setelah Bernard Elno melihatnya, ia langsung berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, tolong bantu saya membalas Tuan Wade dan beritahu beliau bahwa Tuan Wade jarang membutuhkan saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk masalah ini." Setelah itu, ia berkata kepada komandan dengan kepala tegak bak ayam jantan, "Mayat-mayat. Ini semua adalah tentara bayaran Blackwater. Di hadapan netizen di seluruh dunia, saya tidak akan membiarkan Anda menangani mayat-mayat ini dengan cara apapun yang tidak sesuai prosedur.
Identitas setiap mayat harus diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, saya juga meminta pemerintah AS untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Jika tentara bayaran ini benar-benar tentara bayaran Blackwater, maka Blackwater harus memberikan penjelasan kepada publik. Begitu kata-kata itu diucapkan, pimpinan Blackwater yang menonton siaran langsung hampir muntah darah di tempat. Awalnya, mereka ingin membiarkan Departemen Diplomatik AS menengahi Maladewa dan mengirimkan semua jenazah kembali ke Amerika Serikat untuk dibuang, atau cukup mengirim orang untuk mengurusnya. Singkatnya, jenazah-jenazah tersebut tidak boleh dibiarkan disita dan dijadikan sumber kekhawatiran. Sebagian besar tentara bayaran Blackwater memiliki identitas publik. Lagi pula, Blackwater sendiri adalah perusahaan tentara bayaran yang terekspos ke publik. Pun berkeringat karena gugup. Mereka tahu bahwa insiden ini dapat menarik perhatian luas dari seluruh dunia dalam waktu yang singkat, dan jika mereka tidak menangani masalah ini dengan memuaskan semua orang, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi negara mereka, dan kemungkinan besar resor ini tidak akan pernah pulih mulai sekarang. Pariwisata adalah industri pilar sesungguhnya dari Maladewa, dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Belum lagi Blackwater, bahkan jika pejabat tinggi Amerika datang, mereka tidak bisa menyembunyikan atau menutupi apapun, karena mereka tahu betul bahwa negara mereka tidak memiliki sumber daya strategis dan bukan benteng strategis. Hal itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika. Amerika tidak mungkin mampu menghidupi populasi sebesar itu bagi mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Panglima militer itu mengangguk cepat, "Jangan khawatir, meskipun negara kita tidak besar, kita tetap memiliki rasa tanggung jawab yang besar." Saat ini, netizen di seluruh dunia sangat mengagumi Bernard Elno dan Tawana. Keberanian kedua orang itu dalam berkuasa membuat semua orang takjub. Terutama Bernard Arnault, dia benar-benar membuat pertunjukan hebat hari ini. Ini sangat sulit bagi Blackwater. Yang paling mereka takutkan sekarang adalah kambing hitam tidak bisa disalahkan, dan mereka takut insiden ini akan membawa kerugian yang lebih besar lagi. Bagi Blackwater, masalah ini seperti kanker. Jika itu karsinoma in situ, mereka dapat memutuskan untuk melakukan operasi dan mengangkat bagian tertentu dari jaringan tubuh, dan akan dianggap sembuh. Namun, jika kanker sudah menyebar, meskipun lesi diangkat melalui operasi, lesi baru akan muncul. Jika ini terus berlanjut, Anda akan kehilangan separuh hidup Anda jika tidak mati. Meskipun militer Maladewa membutuhkan waktu lama untuk menangani situasi di tempat kejadian, Elaine MA dan Jacob selalu bersemangat. Hal ini terutama disebabkan oleh hadiah $100.000 yang dijanjikan Bernard Elno kepada dirinya sendiri. Keduanya merasa seperti sedang naik roller coaster, dan saat itu, mereka begitu bahagia hingga tak bisa berhenti tersenyum. Militer hanya mengizinkan para wisatawan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat setelah mendaftarkan informasi setiap tamu dan menangani semua jenazah. Hari sudah larut malam, dan banyak orang yang kelelahan baik fisik maupun mental, sehingga mereka berjalan pulang sambil saling mendukung keluarga mereka. Elaine MA dan Jacob berjalan keluar bergandengan tangan. Angin laut membawa aroma darah. Elaine MA memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu mendesah, "Aduh, suamiku, entah kenapa, rasanya udara di Maladewa jadi lebih manis." Jacob merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah aroma segar darah di udara. Ia berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, aku pergi jalan-jalan dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, malah mendapatkan $100.000 gratis." Udaranya tidak hanya terasa lebih segar, aku bahkan merasa air lautnya terasa lebih segar. Elaine MA berkata dengan gembira, "Oh, ini malam tahun baru, dan aku menemukan hal yang begitu baik. Ini pertanda keberuntungan tahun depan." Saat berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan nada kecewa, "Oh, sungguh kehilangan? Sungguh kehilangan yang besar." Jacob bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa? Apa kerugiannya?" Elaine MA menghela napas dan berkata, "Oh, Claire dan menantunya tidak datang ke bar malam ini. Kalau mereka datang, bukankah akan ada kompensasi tambahan sebesar $200.000? Jacob tiba-tiba tersadar dan berseru, "Oh, ya. Sial. Ini kerugian besar. $200.000 as baru saja lewat." Elaine MA berkata, "Tidak, saya akan segera menelepon mereka dan melihat apakah mereka bisa datang dan mendaftarkan nama dan informasi mereka. Saya akan memberitahu mereka bahwa saya lupa mendaftar ketika saya pergi tadi, dan saya akan menebusnya untuk sementara. Mungkin saya bisa mendapatkan kompensasi." Sambil berbicara, dia mempercepat langkahnya, bermaksud berlari kecil kembali untuk membangunkan Charlie dan Claire. Jacob segera menahannya dan mengingatkannya,
lupakan saja, jangan repot-repot. Mereka sudah mendaftar dan jumlah orangnya sudah dihitung. Kalau kamu lepaskan mereka sekarang, bagaimana kalau mereka tertangkap? Kita tidak mengerti hukum setempat di Maladewa, dan kita bisa dituduh melakukan penipuan. Jangan lakukan ini saat tahun baru. Viola MA berhenti dan mendesah. Benar, ini tidak seperti di depan pintu rumahmu sendiri. Lebih baik berhati-hati. Lupakan saja, bagaimanapun, menantu yang baik bisa menghasilkan uang, dan dia tidak peduli dengan $200.000. Pada titik ini, dia tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong sayang, setelah kamu mendapatkan $100.000 ini, bagaimana kamu akan membelanjakannya? Bagaimana aku harus menghabiskannya? Jacob menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa kubelanjakan. Aku akan menabung dulu. Elaine. MA berkata, simpan kentutmu, aku sudah memikirkannya. Aku akan mengambil cuti beberapa hari setelah kembali, lalu mencari tempat yang lebih baik untuk bepergian. Jacob bertanya, kamu mau pergi kemana? Elaine MA menggigit gigi belakangnya, Dubai. Jacob mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu pergi ke Dubai lagi? Elaine MA berkata dengan marah, ini semua salahmu terakhir kali. Kau menyebabkan semua hal aneh itu dan membuatku tidak bersenang-senang di Dubai. Kali ini, saat aku ke sana lagi, aku harus bersenang-senang dan menghabiskan semua uang $100.000 itu. Ketika Jacob teringat Dubai, dia tidak bisa tidak teringat pengalaman menyakitkan saat memasang jebakan untuk menjebak Peter Yao, tetapi akhirnya malah menembak kakinya sendiri, dan dia merasa tidak nyaman lagi. Ia baru saja hendak mengatakan tidak akan pergi kali ini, tetapi Elaine MA langsung memperingatkannya. Sudah kubilang, kaulah yang membuatku pergi terakhir kali. Kau harus menemaniku kali ini, dan kau harus memberiku kompensasi yang pantas. Kalau sudah waktunya, keluarkan $50.000 AS untuk membelikanku hadiah, dan itu akan dianggap sebagai kompensasi. Bab 7314. Meskipun Jacob merasa permintaan Elaine MA tidak tahu malu, dia menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun saat ini. Terakhir kali ia pergi ke Dubai memang merupakan momen tergelap dalam hidupnya. Jika hanya untuk menghancurkan mimpi buruk ini dengan tangannya sendiri, ia akan pergi ke Dubai lagi dan merasakan kemewahan dan kemewahan itu dengan seluruh tubuhnya. Jadi, dia berkata kepada Elaine MA, Maladewa tidak jauh dari Dubai. Bagaimana kalau kita biarkan kedua anak itu kembali ke Auros Hill setelah perjalanan ke Maladewa selesai, dan kita bisa terbang langsung dari Maladewa ke Dubai? Tentu, kata Elaine MA sambil tersenyum, idemu bagus, ayo kita lakukan. Kembalilah dan istirahatlah, dan beritahu Claire besok ketika kamu bangun. Malam itu, banyak orang di seluruh dunia terjaga sepanjang malam. Tetapi Claire tidur sangat nyenyak, dan tidak membuka matanya sampai keesokan paginya. Saat itu, seluruh pulau Kuda Putih telah kembali tenang. Semua jenazah telah dibawa pergi, darah yang tertinggal di tempat kejadian telah dibersihkan, para wisatawan merasa terhibur, dan bahkan Bernard Arnault menggunakan pompa pereda nyeri yang dibawakan oleh dokter Prancis tersebut semalaman. Lututnya secara medis tidak mungkin pulih, tetapi untungnya, teknologi penggantian lutut buatan sudah sangat matang. Para dokter Prancis berencana untuk mengizinkannya kembali berobat, tetapi Bernard Arnault bersikeras untuk tinggal di pulau itu selama beberapa hari lagi, setidaknya sampai Charlie pergi. Hari ini kebetulan malam tahun baru Imlek. Bernard Arnault secara khusus meminta staf di pulau untuk mendekorasi seluruh pulau dengan gaya Tionghoa. Ia juga membeli sejumlah besar kembang api dan akan menerbangkannya, dengan rencana mengadakan festival kembang api laut untuk semua wisatawan di pulau malam ini. Setelah bangun, Claire tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Melihat Charlie belum bangun, dia langsung mandi, membuat secangkir kopi dengan mesin kopi kapsul di kamar hotel, lalu pergi ke teras yang menghadap laut dengan kopi di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Selama ini, ia telah menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya, dan segala macam tekanan membuatnya sesak napas. Pemandangan duduk sendirian di pantai ini dapat memberinya ketenangan pikiran yang langka. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Karena dia melihat ke arah ponselnya, dia langsung terkejut dengan berbagai notifikasi push di layar. Berita terkini, Pulau Kuda Putih Maladewa menjadi sasaran serangan teroris tadi malam. Siaran langsung petualangan seru Tawana Suite. Tawana Suite, The White Horse Horror, serangan teroris yang tak terduga. Blackwater merencanakan serangan teroris, dan mantan orang terkaya di dunia menggunakan uangnya untuk menyelamatkan ratusan nyawa. Claire tertegun. Bukankah Tawana menghadiri pesta di Saview Bar tadi malam? Orang tuanya juga pergi, tetapi dia dan Charlie tidak pergi. Kemudian,
dia merasa mengantuk dan tertidur sampai sekarang. Dia tidur sangat nyenyak. MA berkata, "Simpan kentutmu, aku sudah memikirkannya. Aku akan mengambil cuti beberapa hari setelah kembali, lalu mencari tempat yang lebih baik untuk bepergian." Jacob bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Elaine MA menggigit gigi belakangnya. "Dubai." Jacob mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu pergi ke Dubai lagi?" Elaine MA berkata dengan marah, "Ini semua salahmu terakhir kali. Kau menyebabkan semua hal aneh itu dan membuatku tidak bersenang-senang di Dubai. Kali ini, saat aku ke sana lagi, aku harus bersenang-senang dan menghabiskan semua uang $100.000 itu." Ketika Jacob teringat Dubai, dia tidak bisa tidak teringat pengalaman menyakitkan saat memasang jebakan untuk menjebak Peter Yao, tetapi akhirnya malah menembak kakinya sendiri, dan dia merasa tidak nyaman lagi. Ia baru saja hendak mengatakan tidak akan pergi kali ini, tetapi Elaine MA langsung memperingatkannya. "Sudah kubilang, kaulah yang membuatku pergi terakhir kali. Kau harus menemaniku kali ini, dan kau harus memberiku kompensasi yang pantas. Kalau sudah waktunya, keluarkan $50.000 AS untuk membelikanku hadiah, dan itu akan dianggap sebagai kompensasi." Bab 7314. Meskipun Jacob merasa permintaan Elaine MA tidak tahu malu, dia menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun saat ini. Terakhir kali ia pergi ke Dubai memang merupakan momen tergelap dalam hidupnya. Jika hanya untuk menghancurkan mimpi buruk ini dengan tangannya sendiri, ia akan pergi ke Dubai lagi dan merasakan kemewahan dan kemewahan itu dengan seluruh tubuhnya. Jadi, dia berkata kepada Elaine MA, "Maladewa tidak jauh dari Dubai. Bagaimana kalau kita biarkan kedua anak itu kembali ke Auros Hill setelah perjalanan ke Maladewa selesai, dan kita bisa terbang langsung dari Maladewa ke Dubai?" "Tentu," kata Elaine MA sambil tersenyum, "idemu bagus, ayo kita lakukan. Kembalilah dan istirahatlah, dan beritahu Claire besok ketika kamu bangun." Malam itu, banyak orang di seluruh dunia terjaga sepanjang malam. Tetapi Claire tidur sangat nyenyak, dan tidak membuka matanya sampai keesokan paginya. Saat itu, seluruh Pulau Kuda Putih telah kembali tenang. Semua jenazah telah dibawa pergi, darah yang tertinggal di tempat kejadian telah dibersihkan, para wisatawan merasa terhibur, dan bahkan Bernard Arnault menggunakan pompa pereda nyeri yang dibawakan oleh dokter Prancis tersebut semalaman. Lututnya secara medis tidak mungkin pulih, tetapi untungnya, teknologi penggantian lutut buatan sudah sangat matang. Para dokter Prancis berencana untuk mengizinkannya kembali berobat, tetapi Bernard Arnault bersikeras untuk tinggal di pulau itu selama beberapa hari lagi, setidaknya sampai Charlie pergi. Hari ini kebetulan malam tahun baru Imlek. Bernard Arnault secara khusus meminta staf di pulau untuk mendekorasi seluruh pulau dengan gaya Tionghoa. Ia juga membeli sejumlah besar kembang api dan akan menerbangkannya, dengan rencana mengadakan festival kembang api laut untuk semua wisatawan di pulau malam ini. Setelah bangun, Claire tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Melihat Charlie belum bangun, dia langsung mandi, membuat secangkir kopi dengan mesin kopi kapsul di kamar hotel, lalu pergi ke teras yang menghadap laut dengan kopi di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Selama ini, ia telah menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya, dan segala macam tekanan membuatnya sesak napas. Pemandangan duduk sendirian di pantai ini dapat memberinya ketenangan pikiran yang langka. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Karena dia melihat ke arah ponselnya, dia langsung terkejut dengan berbagai notifikasi push di layar. Berita terkini, Pulau Kuda Putih Maladewa menjadi sasaran serangan teroris tadi malam. Siaran langsung petualangan seru Tawana Suite. Tawana Suite, The White Horse Horror, serangan teroris yang tak terduga. Blackwater merencanakan serangan teroris, dan mantan orang terkaya di dunia menggunakan uangnya untuk menyelamatkan ratusan nyawa. Claire tertegun. Bukankah Tawana menghadiri pesta di Saview Bar tadi malam? Orang tuanya juga pergi, tetapi dia dan Charlie tidak pergi. Kemudian, dia merasa mengantuk dan tertidur sampai sekarang. Dia tidur sangat nyenyak. Dan berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie, Claire, kami sudah membicarakannya dan berencana pergi ke Dubai untuk bermain beberapa hari sebelum kembali. Kalau ada urusan, kalian kembali saja ke Auros Hill dulu dan tidak perlu ikut kami." Claire tahu bahwa bukan gaya mereka jika orang tua mereka kembali ke Auros Hill dengan tenang setelah menerima kompensasi sebesar $200.000 AS kali ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa merencanakan rencana perjalananmu sendiri." Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Jacob bangkit dan membuka pintu, lalu melihat pengurus rumah tangga Hani berdiri di luar pintu. Ia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wilson, maaf mengganggu Anda. Saya datang pagi-pagi sekali karena ada 3 hal yang ingin saya sampaikan."
Jacob mengangguk, silakan, sayang. Hani berkata, hal pertama yang kami lakukan adalah menghubungi staf kedutaan besar Tiongkok. Mereka ingin kami menyampaikan kepada semua tamu Tiongkok bahwa jika Anda ingin meninggalkan pulau lebih awal dan membutuhkan bantuan kedutaan, mereka dapat mengatur penerbangan untuk membantu tamu Tiongkok pulang. Namun, ini sepenuhnya sukarela. Jika Anda dan keluarga bersedia tetap tinggal di Pulau Baima, mereka tidak akan mengganggu. Jacob berkata, kedutaan memang cukup cepat, tapi kita tidak akan repot-repot lagi. Kita tunggu saja sampai hari kita check out sebelum berangkat. Bagaimana dengan hal kedua? Hani berkata, yang kedua, Presiden grup kami, Bapak Bernard Elno, tahu bahwa malam ini adalah malam tahun baru Imlek, jadi beliau telah menyiapkan makan malam tahun baru khusus di restoran bergaya Asia. Pukul 5 sore, silakan datang ke sana bersama keluarga dan tamu Tionghoa lainnya di pulau ini untuk merayakan tahun baru. Bapak Elno juga akan hadir secara langsung, dan kami juga akan menyiarkan gala festival musim semi Imlek di lokasi pada saat itu. Jacob tersenyum dan berkata, pelayanan di pulau Anda cukup baik. Ngomong-ngomong, kenapa kita mulai makan malam tahun baru pukul 5? Hani berkata, ada perbedaan waktu 3 jam antara di sini dan Tiongkok. Ketika pukul 5 sore, di Tiongkok sudah pukul 8 malam, dan gala festival musim semi seharusnya sudah dimulai. Oh, begitu, kata Jacob sambil tersenyum. Oke, kami akan sampai tepat waktu. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku menanyakan kapan bosmu akan membayar kompensasi yang dijanjikannya? Hani buru-buru berkata, Tuan Wilson, ini hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mohon berikan informasi rekening bank Anda dan keluarga. Departemen Keuangan grup kami akan mengirimkan uangnya kepada Anda hari ini. Selain itu, Tuan Wade dan Nona Claire juga bisa mendapatkan kompensasi yang sama. Atasan kami mengatakan bahwa semua tamu di pulau ini akan diperlakukan sama, dan setiap orang akan menerima $100.000. Bab 7315. Ketika Jacob mendengar bahwa Charlie dan Claire masih bisa mendapatkan pembaruan meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian tadi malam, dia tiba-tiba merasa sedikit masam di hatinya. Dia merasa telah mendapat $100.000 as dengan kecelakaan nyawanya, tetapi Charlie dan putrinya dapat memperoleh jumlah uang yang sama tanpa pergi, yang membuatnya tampak seperti tidak ada kecelakaan nyawanya. Lagi pula, ia lulusan universitas terkemuka, dan sebuah persamaan langsung muncul di pemikiran. Dengan asumsi jumlah penduduk di pulau itu adalah X, dan risiko yang tanggung jawab mereka adalah Y, maka awalnya XOY, yang berarti jumlah penduduk di pulau itu dan risiko yang tanggung jawab mereka, sama dengan 100.000. Namun sekarang, X juga sama dengan 100.000. Dengan mensubstitusikan kedua kondisi tersebut, nilai Y menjadi 0. Elaine MA juga secara tidak sadar merasa tidak puas saat ini, dan bersepeda kepada Hani. Hei, Hani, kau harus bicara dengan bosmu. Kita hampir kehilangan nyawa di bar kemarin. Putri dan menantuku tidak pergi ke bar kemarin. Jika mereka bisa mendapatkan $100.000 as, seharusnya kita setidaknya mendapatkan $200.000 as? Kau tidak bisa membiarkan kita mengambil risiko dengan sia-sia, kan? Hani berkata dengan meminta maaf. Maaf, Bu MA, masalah ini sudah diputuskan oleh ketua kelompok kami. Saya hanya pembantu rumah tangga biasa. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan ketua. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memberikan saran? Elaine MA kesal, kalau begitu, tidak apa-apa memberi kami $150.000, kan? Setidaknya kamu harus memberi kami sedikit lebih banyak agar masuk akal. Hani merasa malu dan cepat-cepat berkata, Bu MA, saya akan melaporkan pendapat Anda kepada atasan saya, tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa pendapat Anda akan diterima. Setelah itu, dia segera mencari alasan dan berkata, maaf, Bu MA, saya ada tamu lain yang harus diberitahu. Kalau tidak ada urusan lain, saya tidak akan mengganggu Anda. Sebelum Elaine MA sempat berbicara, Hani segera berbalik dan pergi. Elaine MA berkata dengan marah, bos mereka terlalu bodoh. Bagaimana mereka bisa memperlakukan orang yang ada di tempat kejadian dan yang tidak ada di tempat kejadian secara setara? Claire berkata tanpa daya, tapi, bagus sekali mereka bisa berinisiatif memberi kompensasi. Jangan pilih-pilih. Aku tidak mau bagianku dari memperbarui itu. Aku akan memberikannya padamu. Wajah Elaine MA langsung berseri-seri karena gembira, tetapi ia berkata, oh Claire, aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya merasa uangmu tidak manusiawi. Aku ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Aku ingat standar perbaikan di Amerika Serikat sangat tinggi. Jika kau jatuh saat makan di restoran,
Restoran itu bisa menghasilkan 1,8 juta atau 800 ribu dolar AS ayahmu dan aku hampir menutup kemarin. 200 ribu dolar masing-masing tidak terlalu banyak. Claire berkata, kamu juga bilang standar kompensasi di Amerika Serikat tinggi, tapi kita kan bisa di Maladewa, dan PDB per kapita di sini sangat rendah. 100 ribu dolar sudah banyak, jadi jangan berpikir lagi. Elaine Emma mengangguk dan tersenyum cepat. Kau benar, ibu tidak akan khawatir lagi. Ngomong-ngomong, Claire, 100 ribu yuan MU akan dibagi rata antara ayahmu dan aku, tapi kau bisa mereka untuk menyetorkannya langsung ke rekening ibu, agar lebih mudah bagi mereka. Jacob tertegun dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Soal uang, dia tidak berani bersaing dengan Elaine Emma. Lagi pula, bagi Elaine Emma, uang lebih sulit didapat daripada tulang di mulut anjing, dan dia tidak berani menyakiti perasaannya. Melihat ekspresi Jacob yang tidak senang, Charlie berinisiatif berkata, Ayah, aku akan memberikan bagianku. Ayah dan ibu akan pergi ke Dubai kali ini, jadi bersenang-senanglah dan jangan seperti yang terakhir kali. Jacob terkejut dan senang. Oh cucuku, itu baik, kamu tidak sedang bercanda, kan? Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal seperti itu? Aku akan memberitahu mereka nanti bahwa Claire dan aku akan membayar ganti rugi kepadamu dan ibu masing-masing. Jacob begitu bahagia hingga dia tak bisa menahan diri untuk memeluk Charlie dan menghela napas. Kata orang, menantu laki-laki sudah setengah anak laki-laki, kata orang dulu benar. Pada saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Jacob segera berbalik untuk membuka pintu. Sambil memejamkan mata, aku penasaran siapa yang datang lagi. Saat dia membuka pintu, dia melihat bahwa orang yang berdiri di pintu adalah klien kaya Charlie dari Timur Tengah. Hamid menatap Jacob dan bertanya dengan sopan, Tuan Wilson, apakah saudara Charlie ada di sini? Saya baru saja pergi ke vilanya dan membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada orang di sana. Saya melihat pengurus rumah tangga Anda dan dia mengatakan dia ada di sini bersama Anda. Jacob sedang berbicara, sebuah mobil golf melaju ke arah mereka dari kedamaian. Pengemudinya adalah asisten Bernard Arnault, dan Bernard Arnault duduk di kursi penumpang. Dia membayangkan tangan Charlie dari pertikaian dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya, lalu berteriak berulang kali, Tuan Wade, apakah Anda bebas? Saya ingin berbicara dengan Anda. Charlie mengangguk, kemarilah. Bernard Elno segera memarkir sepeda listriknya di pinggir jalan. Ia menolak tawaran bantuan asistennya dan tertatih-tatih mendekati Charlie dan Hamid dengan keruk. Melihat di setiap langkahnya, Charlie mengulurkan tangannya dari kejauhan dan membuat isyarat mengangkat tangannya ke udara. Bernard Elno awalnya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi sesaat kemudian, ia melihat kakinya yang lumpuh tiba-tiba ditopang oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tubuhnya terasa jauh lebih rileks, dan rasa sakitnya langsung hilang. Dia tiba-tiba terkejut, dan ketika dia memikirkan gerakan Charlie tadi, dia menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Charlie, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Charlie memang pria dengan kekuatan supernatural yang luar biasa. Ia berhasil memanggil petir di bar tadi malam. Adegan itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Ia merasa bahwa meskipun ia menderita Alzheimer di masa depan, ia tidak akan pernah melupakan kejadian yang mengejutkan dunia itu. Seringan burung layang-layang, dia mendatangi Charlie dan segera berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Elno, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Bernard Elno berkata cepat, "Saya terutama ingin berterima kasih atas semua yang Anda lakukan tadi malam. Anda menyelamatkan semua orang, tetapi pada akhirnya semua pujian ditujukan kepada saya. Saya sungguh tidak pantas mendapatkannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jujur saja, Erno. Aku lihat kamu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaanmu. Kamu sama sekali tidak terlihat malu." Bernard Elno tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Wade, dari tadi malam hingga sekarang, ini mungkin puncak reputasi pribadi saya dalam hidup. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Hati saya sungguh sangat bahagia. Semuanya bergantung pada Anda untuk menjaganya." Charlie berkata dengan santai, "Bukannya aku yang mengurusmu. Lagi pula, kau sudah menghabiskan uang. Itu dianggap kerjasama yang wajar di antara kita." Bernard Elno berkata cepat, tidak, semuanya masih bergantung pada perawatan Tuan Wade, kalau tidak, saya mungkin sudah lama meninggal." Setelah itu, ia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, Presiden Prancis ingin memanggil saya secepat mungkin dan memberikan pujian. Saya akan menghabiskan malam tahun baru bersama Anda, keluarga Anda,
dan tamu-tamu Tiongkok lainnya di pulau ini malam ini, dan akan berangkat ke Prancis besok pagi-pagi sekali. Bernard Elno berkata dengan hormat. Tapi jangan khawatir tentang kedua pulau itu. Saya akan menyelesaikannya dalam seminggu. Jika ada hal lain yang perlu saya lakukan terkait kedua pulau ini, beritahu saya dan saya akan segera menanganinya. Charlie berkata, bagaimana kalau begini? Kalau ada yang harus kalian lakukan, kembalilah dan lakukan urusan kalian sendiri. Setelah rombongan tamu ini meninggalkan pulau satu persatu, kalian bisa mengumumkan kepada publik bahwa Pulau Baima ditutup untuk menyelesaikannya. Charlie melanjutkan kalimatnya. Saya berencana menggunakan tempat ini sebagai pangkalan laut untuk kuil Front Cataclysmic. Lokasinya relatif strategis karena dekat dengan Colombo, Sri Lanka. Kalau sudah waktunya, kalian bisa datang untuk menyapa manajemen senior Maladewa dan memberitahu mereka bahwa Pulau Baima akan dibangun kembali. Nanti, saya akan meminta kuil Front Cataclysmic untuk mendatangkan pekerja konstruksi untuk melakukan masukan. Sebagian besar kapal kargo yang menuju Eropa melalui terusan Suez harus melalui Selat Malaka dari Singapura, melewati Sri Lanka, lalu memasuki Laut Merah dan melintasi terusan Suez. Colombo, Sri Lanka, merupakan pusat penting di rute ini. Meskipun kapal tidak singgah di Colombo, kapal akan melewati bagian selatan Sri Lanka. Meski masih berjarak beberapa ratus kilometer dari Pulau Kuda Putih Maladewa, lokasinya relatif strategis. Charlie berencana untuk merenovasi Pulau Kuda Putih dan menempatkan sekelompok tentara Front Cataclysmic, yang dilengkapi dengan speedboat bertenaga tinggi yang serupa dengan yang digunakan oleh M. Akui dan lainnya, serta pesawat amfibi berukuran sedang. Jika terjadi masalah pada rute tersebut, mereka dapat memberikan dukungan cepat. Selain itu, Maladewa memiliki kekuatan militer yang lemah dan tidak mampu menjangkau wilayah perairan ini. Bernard Elno berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan maju untuk menyelesaikan semuanya agar Front Cataclysmic Hall dapat yakin untuk melaksanakan pembangunan di sini,